Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azahra Amtaziana Putri dengan NIM 245050100111053. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang tugas pekanan saya dengan kasus yang saya pilih, yaitu peternak bebek petelur di Lampung keluhkan tingginya harga pakan. Harga pakan yang mengalami peningkatan serta cuaca buruk menjadi ujian peternak bebek petelur di Lampung dalam menjalankan bisnisnya. Hal itu menyebabkan harga telur di pasaran tak sebanding dengan harga jual. Selain itu, harga pakan juga mengalami kenaikan sejak 2 bulan terakhir. Namun dia tidak mengetahui penyebab harga pakan tersebut bisa mengalami peningkatan. Selain harga pakan yang tinggi, cuaca buruk juga menjadi kendala dalam menjalankan bisnis bebek petelur, menyebabkan tingkat produksi menurun sampai 30%. Peternak mengaku cukup kesulitan dalam menyiasati bisnis yang telah dijalani. Harga telur bebek saat ini hanya 2.200 per butirnya, yang sebelumnya menyentuh angka 2.800 per butir pada saat sebelum memasuki Hari Raya Idul Fitri. Oleh karena itu, peternak berharap pemerintah bisa memberikan solusi akan tingginya harga pakan bebek. Solusi dengan teori sosiologi yang bisa saya tawarkan yaitu yang pertama, pemerintah seharusnya segera mengambil tindakan yang cepat dan efektif dengan melakukan analisis mendalam untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan harga pakan naik. Beberapa kemungkinan penyebabnya bisa meliputi fluktuasi harga bahan baku, gangguan pasokan akibat cuaca ekstrim, atau peningkatan permintaan di pasar. Di sisi lain, penurunan harga telur dapat disebabkan oleh oversupply di pasar, perubahan pola konsumsi, atau bahkan masalah kesehatan ternak. Selain itu, pemerintah juga harus segera mengadakan program penyuluhan untuk memberikan informasi yang relevan kepada para peternak. Penyuluhan ini sangat penting untuk memperkenalkan alternatif pakan bebek yang lebih murah namun tetap bergizi. Program penyuluhan bisa melibatkan pelatihan praktis tentang cara mengolah pakan dari bahan-bahan lokal yang mudah didapatkan seperti ampas tahu, ampas tempe, atau dedak. Selain itu, pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga penelitian untuk mengembangkan formula pakan yang optimal dan memberikan panduan kepada peternak tentang cara mencampur bahan-bahan tersebut secara tepat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan para peternak dapat lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pakan ternak mereka tanpa harus tergantung pada harga pakan komersial yang fluktuatif. Selanjutnya adalah pihak-pihak yang berinteraksi pada kasus peternak bebek petelur di Lampung keluhkan tingginya harga pakan. Yang pertama dan yang paling utama pastinya adalah peternak bebek petelur itu sendiri, pihak yang langsung terdampak oleh harga pakan yang tinggi yang memengaruhi biaya produksi dan profitabilitas usaha mereka. Yang kedua, pengusaha pakan, perusahaan yang memproduksi pakan ternak. Kenaikan harga bahan baku atau masalah rantai pasokan dapat memengaruhi harga jual mereka. Yang ketiga, distributor pakan, pihak yang menyediakan pakan untuk peternak, pihak yang mungkin mengalami peningkatan biaya dalam pengadaan bahan baku yang berujung pada kenaikan harga pakan. Yang keempat, asosiasi peternak, organisasi yang mewakili kepentingan peternak yang berfungsi untuk menyuarakan keluhan dan mencari solusi bersama. Yang kelima, penyuluh pertanian, yaitu profesional yang memberikan informasi dan dukungan teknis kepada peternak mengenai manajemen usaha dan cara mengatasi masalah. Yang keenam, yaitu pemerintah daerah, pihak yang berperan dalam kebijakan dan dukungan untuk sektor peternakan, termasuk mengatasi masalah harga pakan melalui regulasi atau subsidi. Dan yang terakhir adalah konsumen, yaitu masyarakat yang membeli produk dari peternak seperti telur bebek. Kenaikan harga pakan dapat berdampak pada harga telur. Pada kasus peternak bebek petelur di Lampung keluhkan tingginya harga pakan masuk kepada tipe Gemeinschaft. Setiap pihak dalam interaksi tersebut saling memengaruhi dan dipengaruhi oleh kondisi pasar, kebijakan, serta faktor-faktor eksternal lainnya. Untuk menangani keluhan peternak terkait harga pakan, penting untuk memahami dinamika di antara pihak-pihak ini dan mencari solusi yang dapat menguntungkan semua pihak yang terlibat. Pihak-pihak yang terlibat adalah yang pertama, peternak bebek petelur. Peternak bebek petelur dapat dipengaruhi oleh fluktuasi harga pakan dan hasil produksi telur. Jika harga pakan meningkat dan harga telur tidak dapat menutupi biaya tersebut, kestabilan finansial peternak bisa terganggu. Yang kedua, pemasok pakan. Tergantung pada hubungan mereka dengan peternak dan kemampuan mereka untuk menyediakan pakan secara konsisten.
Yang ketiga, produsen pakan, terkait dengan kemampuan mereka untuk memproduksi pakan dengan biaya yang terkendali dan kualitas yang konsisten. Yang keempat, pemerintah, daerah, dan pusat, mencakup kemampuan mereka untuk membuat kebijakan yang mendukung kesejahteraan peternak dan stabilitas pasar. Yang kelima, pengepul dan pedagang, bisa terpengaruh oleh fluktuasi harga pakan dan telur serta perubahan dalam volume atau perdagangan. Yang kelima, konsumen akhir atau pembeli telur bebek, pola konsumsi mereka dapat dipengaruhi oleh harga telur yang meningkat secara signifikan. Dan yang terakhir yaitu lembaga keuangan dan kreditur. Pemahaman tentang tipe kelompok sosial dan kestabilan memberikan wawasan yang diperlukan untuk merancang, menerapkan, dan menyesuaikan solusi yang efektif dan berkelanjutan dalam mengatasi masalah seperti keluhan peternak tentang harga pakan. Unsur-unsur kultural universal pada dunia peternakan. Pada kasus peternak di Lampung keluhkan tingginya harga pakan, yang pertama adalah ekonomi dan perdagangan. Peternak di Lampung menghadapi tantangan dalam mengelola sumber daya untuk memaksimalkan hasil, terutama akibat kenaikan harga pakan yang meningkatkan biaya produksi. Selain itu, mereka terlibat dalam kegiatan ekonomi seperti membeli pakan, menjual produk ternak, dan berinteraksi dengan pasar untuk mendukung usaha mereka. Yang kedua, teknik peternakan dan inovasi. Peternak bebek petelur menggunakan teknik budidaya khusus seperti pengaturan pakan, sanitasi, dan perawatan kesehatan untuk menjaga kesehatan dan produktivitas hewan ternak mereka. Yang ketiga, kesehatan dan kesejahteraan hewan. Peternak di berbagai budaya berupaya menjaga kesehatan hewan ternak mereka agar tetap produktif melalui pemantauan penyakit, pemberian vaksin, dan perawatan medis. Selain itu, pengelolaan pakan yang baik sangat penting untuk memastikan ternak mendapatkan nutrisi yang cukup sehingga dapat menghasilkan produk berkualitas. Solusi yang saya rekomendasikan untuk menyelesaikan atau memperbaiki kasus peternak di Lampung keluhkan tingginya harga pakan. Yang pertama, ekonomi dan perdagangan. Peternak dapat mengurangi ketergantungan pada pakan komersial yang mahal dengan mencari atau mengembangkan alternatif sumber pakan lokal yang lebih murah dan mudah diakses, sehingga mengurangi biaya dan resiko fluktuasi harga. Yang kedua, teknik peternakan dan inovasi. Peternak dapat meningkatkan efisiensi dengan mengadopsi teknologi baru seperti sistem otomatisasi pakan dan pengelolaan ternak berbasis data, serta menerapkan teknik pemeliharaan yang meminimalkan pemborosan. Yang ketiga, kesehatan dan kesejahteraan hewan. Untuk memastikan perawatan kesehatan yang optimal, peternak perlu memberikan pakan yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi bebek agar terhindar dari masalah kesehatan yang dapat menambah biaya. Rutin memeriksa kesehatan bebek dan memberikan perawatan medis yang diperlukan juga penting untuk mencegah penyakit. Dalam kasus peternak bebek petelur di Lampung yang mengeluhkan tingginya harga pakan, terdapat beberapa pihak yang berinteraksi, masing-masing dengan posisi strata sosial yang berbeda. Yang pertama, peternak bebek petelur itu sendiri. Peternak sering berada di strata sosial yang lebih rendah dibandingkan pengusaha besar karena ketergantungan mereka pada pendapatan dari hasil peternakan. Fluktuasi harga pakan dan produk sangat memengaruhi pendapatan mereka, dan keterbatasan sumber daya membuat mereka rentan terhadap resiko finansial. Yang kedua, penyedia pakan. Penyedia pakan seringkali berada di strata sosial yang lebih tinggi dibandingkan peternak, tergantung pada ukuran dan skala usaha mereka. Dengan akses yang lebih baik terhadap sumber daya, modal, dan jaringan distribusi, mereka dapat mengendalikan harga berdasarkan biaya produksi dan permintaan pasar. Posisi ini memberikan mereka kekuatan dalam rantai pasokan yang berkontribusi pada status sosial yang lebih tinggi dalam konteks ekonomi. Yang ketiga, pemerintah daerah. Pemerintah berada di strata sosial yang lebih tinggi dengan kekuasaan untuk membuat kebijakan yang mendukung sektor pertanian dan peternakan. Yang keempat, konsumen akhir. Konsumen memiliki kepentingan yang beragam tergantung pada segmen pasar, seperti kebutuhan akan harga telur bebek yang stabil dan berkualitas. Dengan latar belakang sosial ekonomi yang berbeda, daya beli konsumen bervariasi, memengaruhi kemampuan mereka untuk membeli produk. Social mobility yang bisa saya temukan
Pada kasus tersebut, yang pertama mobilitas vertikal. Mobilitas sosial peternak dapat berfluktuasi berdasarkan kondisi dan adaptasi mereka. Peternak yang berhasil mengadopsi teknologi modern dan praktik terbaik dapat meningkatkan produktivitas, menghasilkan lebih banyak telur bebek, dan meningkatkan pendapatan serta status ekonomi. Akses ke pelatihan atau program bantuan dari pemerintah juga dapat mendukung pengembangan keterampilan dan pengelolaan usaha. Yang kedua, mobilitas horizontal. Peternak dapat berpindah dari satu jenis usaha peternakan ke jenis lain, misalnya dari bebek petelur ke ayam potong atau usaha peternakan lainnya. Sebagai respon terhadap tantangan ekonomi, ini menunjukkan fleksibilitas dan adaptabilitas dalam mencari peluang yang lebih baik. Yang terakhir yaitu status dan peran pada pihak-pihak yang berinteraksi dalam kasus yang saya pilih. Yang pertama tentunya Bapak Parlin Munte sebagai peternak bebek petelur. Dia berada di status strata sosial yang lebih rendah dengan peran sebagai produsen utama. Bapak Parlin Munte atau peternak bebek petelur bertanggung jawab untuk memelihara dan menghasilkan telur bebek. Bapak Parlin Munte atau peternak bebek petelur berperan dalam menjaga keberlangsungan usaha meskipun seringkali tertekan oleh harga pakan yang tinggi. Yang kedua, yaitu penyedia pakan dengan status yang lebih tinggi dalam rantai pasokan. Berperan sebagai pemasok, mereka menyediakan bahan baku penting bagi peternak. Mereka memiliki peran dalam menentukan harga pakan berdasarkan biaya produksi dan pasar yang memengaruhi keberlangsungan usaha peternak. Yang ketiga, pemerintah daerah mempunyai status yang tinggi dalam konteks kebijakan dan pengambilan keputusan. Berperan sebagai pembuat kebijakan, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengatur harga, memberikan dukungan kepada peternak, dan menciptakan program yang dapat membantu mengatasi masalah harga pakan. Dan yang terakhir, yaitu konsumen akhir, mempunyai status yang beragam, tergantung pada daya beli dan kebutuhan mereka. Nah, konsumen akhir berperan sebagai pengguna akhir produk peternakan. Mereka memengaruhi permintaan telur bebek. Reaksi mereka terhadap perubahan harga dapat memengaruhi keputusan peternak dan penyedia pakan. Sekian presentasi mengenai tugas pekanan saya dengan kasus yang saya pilih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.